takut kan gitu. Dan kalau Mbak Bella misalnya ketemu apa di ruang jin gitu, bentuknya yang kayak gimana? Genderuwo. Dan itu pernah kakinya segede pohon. Kakinya doang loh mas. Kakinya segede pohon? Iya, kakinya doang. Segini kakinya. Ini ada nih di situ. Sini ada? Ada. Tapi let it bang, bang. Baik teman-teman, selamat datang di channel Inilah Story. Jumpa lagi dengan saya Kiki Tama. Kali ini kita akan membuat konten yang sedikit berbau mistis ya. Namun kali ini kita tidak datang ke tempat mistis enggak, tapi kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang pernah mempunyai kepekaan terhadap hal-hal yang astral. Nah, beliau dengan Mbak Bella. Selamat malam Mbak Bella. Ya, Mbak Bella, Mbak Bella ini kan dulu pernah punya kepekaan terhadap hal-hal yang astral ya Mbak ya. Nah, mungkin boleh sedikit cerita Mbak, nanti pengalaman apa saja yang pernah Mbak Bella itu, dari pengalaman yang paling menakutkan sampai yang istilahnya macam-macam lah, biar teman-teman yang di sana biar penasaran nanti Mbak ya gitu. Mbak Bella itu awalnya sejak kapan Mbak punya kepekaan terhadap hal-hal astral itu Mbak? kalau sejak kapannya sih aku kurang jelas ya mas. Cuman yang jelas dari kecil itu memang basically keluargaku kan keluarga yang Islamnya gini banget, misalnya kental banget. Ditambah lagi pendidikanku dari kecil itu udah diajarkan buat ya agamis kayak gitulah, agamis. Dari situ aku awalnya itu kelas 4 SD apa kelas 5 gitu. Tapi aku nggak tahu kenapanya, cuman waktu itu sempet kakakku sepupu tuh kan dia mau punya adik dari mamanya, mau lahiran. Nah dari pertama itu katanya si ibuku, aku bilang gini, oh kayaknya tuh Bude bakalan ikut sama anaknya kayak gitu. Ternyata si budeku sama si anaknya itu setelah lahiran memang dua-duanya nggak ada. Dari situ terus aku dilatih ngaji, terus dilatih puasa Senin Kemis. Terus yang mulai kencengnya tuh SMP aku mas. Oh, mulai dari peka-pekanya itu SMP ya? Peka banget SMP itu aku mulai ngasahnya. Ya sebenarnya aku nggak pengen diasah, cuman karena lingkunganku dari mbah-mbahku semuanya itu lingkungannya seperti itu, jadi mau nggak mau harus belajar ya? Ikut kayak gitu. Terus aku ngasahnya pertama kali itu dari puasa mutih ya? Jadi kan keluargaku ada ini mas, dari ibuku tuh memang Jawanya kejawennya karena kakungku dari keraton yang dari ibu, dan basically semuanya itu Katolik, gak ada yang Islam. Oh, itu yang dari ibu ya? Dari ibu. Kalau dari bapak memang dia stay-nya di Demak, jadi lingkungannya itu orang-orangnya benar-benar Islami. Jadi aku diajarin buat ada bukan dua aliran ya, maksudnya ada dua jalur lah. Dua jalur. Jadi antara kejawen sama yang benar-benar Islam. Kayak gitu. Jadi kakungku sendiri ngajarin aku kejawen. Salah satunya itu puasa muti. Itu kan dalam Islam nggak ada ya sebenarnya. Dalam Islam nggak ada. Cuman kalau dalam puasa muti itu setahu dari Jawen. Dari situ puasa muti pertamanya cuman Senin Kamis, terus sempat dilatih sampai 40 hari. Jadi puasa muti itu sampai 40 hari kan? Aku nggak tahu sih mas sampai berapanya, cuman waktu itu aku disuruh sampai 40 hari. Tuh, sama kakungku sebelum kakungku meninggal sih. Tuh. Terus kalau dari mbahku yang dari bapak itu dia ngajarinnya bukan dari cara kejawen, ngajarinnya dari cara agama. Puasa Senin Kemis dalam Islam sunnah, terus Al-Quran setiap hari,
setiap itu baca Al-Quran, terus tahajud, terus istikharah, kayak gitu, ngajarinnya kayak gitu. Jadi memang berbeda kayak gitu. Jadi aku bisa metik ilmunya dari dua itu sih, dua perbedaan, dua sumber kayak gitu. Nah, terus ketika setelah menjalankan prosesi itu Mbak, itu awal kali ada merasa itu gimana Mbak? Misalkan aduh mulai melihat sosok-sosok ini itu awalnya gimana Mbak? Awalnya yang ngeliat aja Mas. Jadi dulu aku jadi dulu terus sih. Dulu aku tinggalnya di bukan rumahku sekarang, masih di rumah belakang. Jadi di rumah belakang itu aku sering digangguin sama, pertama kali aku lihat perempuan di seberang rumahku. Perempuan tua, itu pertama kali aku lihat, sampai aku ingat sampai sekarang. Tua, dia jalannya bungkuk. Itu waktu aku SMP. Iya, SMP. Enggak takut. Aku pikirnya itu tetanggaku, tapi kan tetanggaku. Cuman aku sampai bilang sama ibuku, "Bu, itu apa ya?" Aku tanya gitu kan. Terus katanya ibuku nggak lihat apa-apa. Terus aku dari situ, oh mungkin ini yang hasilku kemarin. Cuma aku nggak takut sih, cuman langsung diem gitu loh Mas. Diem nggak ngajak ngobrol apa, cuma dia nyebrang lewat gitu loh. Itu pertama kali. Jadi gini, jadi kalau aku misalkan pengen ngelihat nih, aku pengen ngelihat, misalkan di sini ada, ya aku pengen ngelihat, aku ngelihat. Kalau aku nggak pengen ya aku nggak bakal melihat. Jadi bisa dikendalikan. Kendalikan itu Mbak. Masih mending ya, bisa dikendalikan ya. Ini tiba-tiba buka gitu, aduh itu yang enggaknya. Nah, terus memang jadi Mbak Bella itu merasa ini nggak Mbak, istilahnya dengan kemampuan Mbak Bella yang dulu seperti itu tuh merasa terganggu nggak dengan keseharian? Terganggu sih. Terganggu banget. Contohnya pas saat apa nih Mbak? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu kalau di rumah. Jadi sering ngerasa ketakutan. Terus misalkan aku kayak ngebatak sesuatu tuh, ya aku nggak tahu, mungkin pas kebetulan aja atau apa, aku nggak tahu ya Mas. Jadi kalau pas nggak jengkel, jadi kalau aku batak sesuatu, aku kayaknya habis ini jatuh ya, aku kayaknya habis ini, itu tuh beneran gitu loh Mas. Jadi kayak nggak tahu itu antara kebetulan atau memang dari itu, aku juga nggak tahu. Jadi aku bisa ngerasa apa ke depannya, jadi ke depannya gimana tuh aku tahu gitu. Entah kebetulan atau gimana, ngeganggu sih itu. Ngeganggu. Sampai kemudian ada muncul rasa itu ya? Rasa itu, terus tiba-tiba moodnya tuh jadi naik turun. Kemudian gitu orangnya. Kadang jengkel banget. Jengkel yang memang benar-benar diambang batas jengkel, terus kadang bisa sedih sendiri. Kayak gitu. Kalau di luar gimana Mbak? Misalkan pas lagi main sama teman-teman nih, tiba-tiba temennya aja yang ngikutin, terus ada yang gendong di temennya gitu, pernah nggak kayak gitu? Itu pas sama yang sama-sama bisa itu. Tebing ya. Itu udah paham ya. Benturan energinya itu ya Mbak. Tekan, narik gitu. Jadi datang tiba-tiba gitu, narik gitu. Enggak. Jadi kan yang tadi marah loh.
bisa mempunyai seperti itu tuh bagi Mbak Bella gimana suatu istilahnya banyak plusnya apa banyak minusnya? Banyak minusnya. Jadi aku tahu kebosokannya orang. Kebosokan juga berarti tahu. Maksudnya banyak minusnya sih Mas. Jadi aku yang nggak pengen tahu, maksudnya ke depannya gimana aku jadi tahu. Aku nggak, misalkan aku tahu sama kamu, misalkan aku dapat kenalan nih cowok atau temen, dari cara salaman tuh aku udah tahu kamu gimana. Oh, duh. Bisa salaman jadi tahu kayak gimana nih? Tahu. Terus plusnya sih Plusnya apa? bisa mendefect diri sendiri ya, bisa apa, melindungi dalam arti jaga-jaga. Yang paling serem ketemu hantu apa nih? Yang paling menurut Mbak Bella itu kalau teman-teman kan misalkan nih ketemu tuyul aja udah takut kan gitu. Kalau Mbak Bella misalkan ketemu apa? Kayak jin bentuknya yang kayak gimana? Genderuwo. Dan itu pernah kakinya segede pohon, kakinya doang loh Mas. Kakinya segede pohon? Iya, kakinya doang. Segini kakinya. Ini ada nih di situ. Sini ada? Ada. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya nggak Kakinya segede pohon. kakinya. Ini balik ini juga ada belakang. Pernah lihat genderuwo. Jadi ketika misalkan nih contoh tadi ke rumahnya si A, tahu di sekitarnya ada apa itu Tahu sih cuman diem. terus ada Tapi kadang mereka ada yang jahil juga Mas. Jahil. Aku dulu di kerjaanku sebelumnya sering banget ya. diganggu gitu. Iya, ganggu terus kunci yang dihilangin lah, diumpetin, handphone, sampai aku mau pulang bisa. Ini kenyataannya bisa. Mindah-mindah barang itu bisa? Bisa. Itu berarti tingkatannya mereka yang sudah ilmunya kuat tinggi. banget. Maksudnya dalam sana jin itu kan ada beberapa kriteria nih Mas. Ada yang jin Islam, Oh. jin yang benar-benar Islam. Ada jin yang maksudnya gimana ya? Negatif. Yang jahat itu ada. Nah biasanya yang jahat itu dia yang menyerupai, yang bisa menyerupai. Maksudnya nggak yang sering ganggu, yang sering kayak gitu pernah. Aku pernah kemasukan juga di kerjaanku. Masukan? 2 jam nggak keluar. Yang ngeluarin siapa? Pak Kiai, kebetulan kan ada pengajian tuh. Dulu kan aku kerja di Excelsior Rinjani. Itu kan wah sibuk banget. Itu waktu pengajian tuh malam Jumat. Malam Jumat udah saya Mas. Ada yang Enggak. Malam Jumat terus pengajiannya itu jam 11 malam. Jam 11 malam selesai jam 12. Setengah 12 lah. Setengah 12. Nah, tahu-tahu aku itu setelah sholat kan biasa kan kita sholat bareng. Sebelum pengajian kita sholat bareng. Setelah mau ngaji itu di sampingnya Mudin ya, imamnya itu ada perempuan. posisi lagi sholat? Posisi lagi setelah sholat ya? Setelah sholat, jadi lagi tadarusan gitu. Ada si Tantekun. Di dalam masjid kan? Enggak, di tempat kerja. Oh, di tempat kerja, sorry. Itu ada Tantekun. Itu posisinya ngadepnya ke aku. Aku tuh udah wewe terus Mas. Di sebelahku masih ada video sih tapi di flash disk. Sampai sebelahku tuh Bel. Nah, aku cuman gitu doang. Aku sadar dia ngomong aku masih sadar Mas. Cuman karena dia lebih besar dari aku, jadinya masuknya tuh gampang. Yang ngeluarin si Pak Imamnya itu. Katanya sih yang aku rasain, yang kedua itu sempat mau terbang karena yang masukin si Poci. Oh. Jadi kakiku tuh udah kaku gini semua, udah gini, jadi nggak bisa ditekuk. Pas kemasukan nggak bisa ditekuk. Terus yang terakhir itu adalah si genderuwo. Itu aku ngeliat sendiri di playground belakang. Sering sih aku lihat genderuwo berapa. Teman-teman, so kita berani nggak misalkan pernah ya mendatangi tempat-tempat angker itu? Berani? Kalian berani nggak? Ya jelas tidak. Insya Allah berani.
Jadi teman-teman, Cuman tapi harus ngajak orang lain loh ya mas, maksudnya dalam arti yang pinter. Karena kalau misalkan sendiri, misalkan sendiri gitu pas ada apa-apa gitu nggak bisa. Karena kan ke tempat itu juga nggak sembarangan, harus ada ritualnya dulu. izin dulu ya. Izin dulu ritualnya. Oke, baik teman-teman, itu tadi cerita dari Mbak Bella, seorang yang punya kemampuan di luar batas kita ya. Jadi ketemu dengan hantu genderuwo, hantu ibu-ibu, tante kun ya kan, macam-macam lah sampai tahu kejadian yang akan terjadi ya kan. Kemudian bisa terbang ke lokasi manapun ya kan. Ya pokoknya seru lah teman-teman. Mungkin terima kasih Mbak Bella sudah meluangkan waktunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin di rumah, apa kira-kira dari segi buat teman-teman yang punya kemampuan seperti itu atau yang nggak punya kemampuan gitu? Sebaiknya kalau kalian mampu buat diasah aja, tapi kalau misalnya nggak mampu atau itu mendingan hanya untuk apa ya, istilahnya hobi pernah bisa gitu ya. Dan jangan sampai disalahgunakan buat hal-hal yang Negatif. Oke, itu teman-teman. Contohnya, kalau kalian bisa nebak nomor yang warna berapa aja digunain. Oh gitu, buat keuntungan pribadi ya. Jadi teman-teman yang di rumah punya kemampuan lebih dijaga dengan baik ya. Boleh nerawang togel terus pasang sendiri ya, jadi kaya ya kan. Tolong dikip aja lah, digunakan untuk positif ya kan. Selagi ya gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu jumpa kita pada malam hari ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap ikuti channel Inilah Story. Salam sehat.